Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita bersyukur kehadiran Allah karena masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk sama-sama menunaikan salat fardu subuh berjamaah di masjid yang kita cintai. Nikmat yang besar adalah kita nikmat bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah, di mana ibadah sujud ini nanti di akhirat ketika orang-orang ahli sujud sudah masuk ke surga, maka dia teringat kenangan terindah ketika hidup di dunia adalah ketika dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sujud juga manusia menjadi mulia. Karena ketika orang merendah di hadapan Allah, semakin dia merasa rendah di hadapan Tuhannya, maka dia akan semakin mulia. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum mulai pengajian pada pagi hari ini, saya meminta doa kepada Bapak Ibu sekalian agar ibu saya diberikan kesehatan, karena saat ini sedang dirawat di RSUD Karimun, mengalami dehidrasi yang parah sehingga badannya lemas. Jadi sekarang dirawat di RSUD Karimun, yang jaga kakak sama adik saya. Oleh karena itu mohon doa kepada jamaah agar ibunda saya diberikan kesembuhan dari penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pada pagi hari ini kita akan membahas tentang perkataan hikmah dari seorang tabi'in yang bernama Hasan Basri. An Hasan Basri rahimahullahu ta'ala wa huwa min akabirit tabi'in. Hasan Basri ini adalah pembesarnya tabi'in. Tabi'in itu siapa? Orang yang bertemu dengan sahabat dan dia beriman tetapi dia tidak bertemu dengan Rasulullah, maka dia disebut tabi'in. Hasan Basri ini adalah pembesar tabi'in waktu itu. Oleh karena itu kalam-kalamnya atau perkataan-perkataan hikmah beliau itu diambil dan dinukil oleh para ulama-ulama yang hidup di generasi setelah tabi'in, yaitu tabi'ut tabi'in sampai sekarang. Berbicara tentang Hasan Basri ini, akhlaknya luar biasa. Hasan Basri ini terkenal dengan ketinggian akhlaknya, patut kita contoh. Suatu ketika Hasan Basri ini tinggal di daerah Baghdad. Dia berdampingan dengan tetangganya yang beragama non-muslim atau beragama Nasrani. Ketika suatu saat dia menderita sakit, Hasan Basri ini, para tetangganya itu menjenguk beliau, termasuk tetangganya yang beragama Nasrani tadi. Kemudian ketika dia menjenguk, dia bertanya, "Kenapa rumahmu baunya terlalu menyengat?" Hasan Basri tidak menjawab. Tanya lagi, "Wahai Syekh, kenapa rumahmu baunya begitu menyengat?" "Iya," katanya, "ini bau menyengat berasal dari dapur. Kalau kita bilang berasal dari longkang dapur." Kemudian apa katanya? Dari mana longkang itu berasal? Karena dipaksa dan terus dipaksa sama tetangganya nih, dia akhirnya membuka suara. Katanya, "Longkang itu berasal dari rembesan dapurmu yang sudah belasan tahun masuk ke dapurku." Jadi air limbah dari tetangganya itu menembus ke dapurnya, mengalir sudah belasan tahun, tapi dia diam saja.
Padahal tetangganya sendiri ketika masuk rumah dia mencium bau busuk, bau menyengat, tak sedap. Kemudian tetangganya minta maaf dan menangis, dan pada saat itu juga dia memeluk Islam berkat ketinggian akhlak Hasan Basri. Kita mungkin tak bisa nyontoh seperti itu, tapi setidaknya kita harus menunjukkan bahwa kita sebagai orang-orang muslim mukmin ini memiliki ketinggian akhlak, sehingga orang di luar kita melihat orang Islam itu orang yang memiliki ketinggian budi pekerti, bukan orang yang suka marah-marah, bukan orang yang suka ngamuk-ngamuk, tapi orang yang sabar, orang yang tinggi akhlaknya. Karena ini akan lebih dekat kepada menyampaikan pesan kita. Lalu apa kata beliau? Annahu qol, sesungguhnya dia berkata, Hasan Basri, inna fasadal qulub an sittati asya'a. Sesungguhnya kerusakan hati seseorang itu sebab 6 perkara. Jadi rusak di sini dimaksudkan beliau bukan hati itu rusak dalam segi bentuknya. Misalnya kena penyakit liver, tidak. Atau hatinya kena penyakit-penyakit yang menyerang, tidak. Tapi yang dimaksudkan rusak di sini fungsi hati sebagai jiwa, sebagai batin, sebagai rohani manusia itu rusak. Jadi kalau sudah rusak fungsi rohani hati itu, maka dia tidak bisa bekerja dengan baik. Dia tidak sensitif lagi. Maka setidaknya ada 6 yang menyebabkan hati kita rusak. Ini penting kita pahami karena kita ini memiliki hati semua. Tak tahulah kalau yang dah tak punya hati. Tapi saya yakin kita semua punya hati dan kita merasakan ada hati. Hati itu kan nurani, dia punya, tidak nampak wujudnya tapi bisa kita rasa. Seperti lahir rasa cinta, rasa sayang, rasa saling mengasihi itu dari hati. Nah, itu perlu dijaga dari 6 hal ini. Apa saja? Awaluha, yang pertama, yuznibuna bi raja'it taubah. Orang ini melakukan dosa tapi dengan harap dia nak taubat. Misalnya gini, tak apa-apalah sekali-kali buat dosa, nanti kan bisa taubat lagi. Dah waktunya sholat, dia tak mau sholat, kerjaan masih banyak, sholat tuh nantilah, kan kalau udah tua bisa taubat. Orang yang seperti ini itu membuat hati dia mati. Karena apa? Dia menganggap enteng suatu perbuatan maksiat dengan harapan, dengan keyakinan dia masih hidup lama. Ini bikin hati jadi mati. Padahal kalau kita melihat kehidupan ini, kita tak tahu hidup ini kadang-kadang tidak berada dalam kendali kita. Ibu bapak tengoklah ketika kita tidur, mana kita bisa dikendalikan. Kita tidur udah tidur saja, tak tahu kita tidur telungkup, telentang, miring, tak tahu kita. Ketika kita tidur, kita tidak bisa mengendalikan diri. Kita bangun, baru kita sadar, kita hidup lagi. Inilah kehidupan, itu misteri. Oleh karena itu, jangan pernah kita menganggap kita tuh akan hidup lama lagi dengan berbuat maksiat sekarang, nanti tobat. Ini kan pandangan-pandangan akhir zaman ini ekstrim-ekstrim anak-anak muda nih. Cobalah tengok di masjid-masjid, anak mudanya sikit. Tak banyak, yang banyak orang dah 40 tahun ke atas. Paling banyak lagi 50 tahun ke atas. Nah, itu paling banyak. Pemudanya di mana? Pemudanya tak nampak. Ini yang salah siapa? Yang salah adalah pola asuh kita kepada anak kita, sehingga mereka tidak suka ke masjid. Nah, ini yang harus jadi introspeksi kita. Kenapa kita berani melakukan perbuatan maksiat, tetapi kita seolah-olah kita ini masih hidup lagi nak tobat. Padahal orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah di hari kiamat nanti salah satunya adalah pemuda yang taat sejak dia masih muda. Kalau orang tua taat itu wajar, karena dia dah tua, dia dah merasa nak mati, dekat dengan ajal, taat dia. Kalau pemuda ini kan tak terpikir mati. Macam orang anak tuh kalau naik motor di jalan, anak remaja-remaja sekolah tuh, mana dia mikir mati, naik motor laju minta ampun. Coba kalau udah tua nanti, gas sikit dah macam ngeri hati. Karena apa? Karena mereka tak mikir mati. Nah, pemuda yang baik itu mereka memikirkan bahwa dia akan mati, sehingga dia taat ketika muda sampai dia tua. Tapi bersyukur kita, walaupun di muda dulu tak taat, tua tuh taat, berarti kita dapat hidayah. Karena orang kalau udah 40 tahun susah nak dapat hidayah.
Coba saja kalau orang 40 tahun itu susah mau merubah pola hidupnya karena sistem kehidupan dia udah mapan. Makanya Rasul terima wahyu itu umur 40 tahun lebih. 40 tahun lebih sekian bulan. Kenapa? Karena orang udah 40 tahun itu kehidupannya sudah, bahasa Jawanya sudah ajek. Dia kalau mau berubah lagi di kehidupan yang lain susah. Akan terlalu susah. Makanya kita bersyukur di usia kita yang saat ini kita menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin berkat doa orang-orang tua kita. Yang kedua, wa ya'lamunal ilma wa la ya'maluna. Dia punya ilmu, dia tahu tapi tak mengamalkan. Ini juga bikin hati jadi keras. Dia tahu nih, tapi dia tak mengamalkan. Minimal ilmu itu apapun yang kita tahu diamalkan seumur hidup sekali, minimal. Contoh, kita tahu tata cara sholat duha. Minimal tak pernah sholat duha pun sekali jadilah. Tata cara iktikaf, tak pernah iktikaf Ramadan. Iktikaflah mulai sekarang. Kalau bisa terus alhamdulillah, kalau tak sekali jadilah. Ini jangan tak pernah iktikaf padahal kita tahu ada ibadah yang berupa iktikaf. Jadi ketika kita tahu ilmu, kita amalkan. Ibu misalnya tahu bahwa taat kepada suami itu tak bisa ditawar-tawar, maka diamalkan. Taat kepada suami masuk surga. Ibu-ibu itu gampang aja nak masuk surga. Taat perintah Allah, mendirikan sholat, berpuasa bulan Ramadan, mendapat ridho suami, dia meninggal masuk surga dari pintu mana yang dia mau. Nah, suruh pilih, gampang. Makanya kalau taat sama suami, makanya diamalkan. Ibu-ibu taat kepada suami. Saya kemarin ngisi pesantren kilat di kantor Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau. Saya pesankan kepada ibu-ibu yang pegawai, kalau nak kerja itu harus izin sama suami. Izinnya tiap hari Ustaz, tak sekali aja. Tapi kalau di luar jam kerja, izinnya tiap keluar. Misal nak buka bersama, itu kan dah di luar jam kerja, harus izin suami. Jangan mencabut-cabut aja. Karena ketaatan istri itu dia ketika keluar di jam kerjanya dia harus izin kepada suami. Alhamdulillah pesan-pesan itu sepertinya diterima dengan baik. Begitu juga dengan ibu-ibu, kalau tak ada suami tak izinkan ada orang masuk, tak boleh terima tamu. Kalau suami bilang boleh terima tamu, baru boleh. Itu bentuk ketaatan istri kepada suami. Ketiga, wa iza amilu la yakhlisun. Ketika dia beramal tidak ikhlas. Kalau berbicara ikhlas ini memang susah. Karena ikhlas itu amalan yang paling tinggi. Makanya kita harus belajar ikhlas. Apalagi sedekah banyak, paling tak ikhlas kita. Karena kita merasa kita kerja, dapat gaji THR, nak sedekah banyak berat rasanya. Memang itulah kita amalan. Sedekah itu kan amalan yang sulit dilakukan. Apabila kita melakukannya, kita merasa harta kita berkurang. Padahal sedekah itu bukan mengurangkan harta, tapi menambah harta, mengekalkan harta, menambah dan mengekalkan. Tapi kita seolah-olah tak yakin. Kenapa? Karena mindset kita masih mindset lama. Mindset lama itu kalau tak kerja tak dapat duit. Kalau udah dapat duit nanti sedekah jadi kurang. Belum lagi beli ini beli itu, nak makan, nak bikin kue bangkit, nak bikin kue bolu macam-macam, belum lagi beli baju lebaran. Pikirannya seperti itu. Maka Allah mengatakan bahwa orang itu tidak sampai kepada kebajikan sebelum dia menyedekahkan sesuatu yang dia cintai. Maksudnya sedekah itu memang kadang-kadang harus diuji. Termasuk di situ suami memberikan belanja, menambahkan uang belanja ke istri, termasuk sedekah. Boleh di sedekah tatawu ataupun sedekah sunnah. Jadi bapak-bapak yang dapat THR biasa ngasih istri 500, sekarang ditambah besok jadi 1 juta. Kalau THR-nya tambah, mudah-mudahan seperti itu. Jadi biar istri agak senang sedikit, tambah duitnya. Jadi sedekahnya nanti banyak ke masjid. Selanjutnya, wa ya'kuluna rizqallahi wa la yashkuruna. Dia memakan rezeki Allah tapi tak bersyukur. Ini memang artinya menjadi keras. Dia menganggap bahwa memberi rezeki itu kewajiban Allah. Tidak. Itu sudah menjadi sunatullah. Allah menciptakan makhluk, Allah kasih rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Sampai hewan-hewan melata pun Allah sudah kasih rezeki. Cuma permasalahannya bukan kita menerima rezeki atau tidak, seberapa kita bersyukur terhadap rezeki yang kita terima. Kadang-kadang rezeki itu kalau kita terima kita bersyukur, tak ingat. Tapi kalau dari rezeki itu hilang, baru kita merasa paling dekat dengan Allah. Doa kita, ya Allah, aku nak ini, nak itu, tapi belum sampai-sampai ya Allah. Tapi pas dah dapat, dia lupa terima kasih. Itu sifat tabiat manusia itu rata-rata seperti itu.
Makanya diajarkanlah ini, ketika dia tahu dia menghindari agar tidak ikut tabiat dia. Manusia itu kan punya tabiat seperti itu. Mahalul khotok wanisyan, sering salah, sering lupa. Nah, belum lagi sering makan, sering tidur. Nah, itu tabiat manusia. Lupa berzikir. Nah, makanya dengan kita tahu ini, bahwa sekecil apa nikmat yang kita terima, itu kita bersyukur. Cara mensyukuri nikmat itu mudah, tapi dilaksanakan itu kadang-kadang lupa. Satu, kita ucap alhamdulillah. Misalkan Pak Edi ngantar air kaleng ke rumah saya. Ini contoh Pak Edi ya. Saya ucap alhamdulillah, itu bersyukur dalam bentuk lisan. Tapi tak apa-apa juga kalau diantar betul. Yang kedua misalnya, itu baru syukur bentuk lisan. Yang kedua, syukur bentuk perbuatan. Nah, kata Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, dia mengatakan apa syukur dalam bentuk perbuatan itu? Wa huwa at-ta'atu bi jami'il jawarih li rabbil khalaiki fi sirri wa alaniyah. Dia harus melakukan ketaatan kepada Allah, baik dia sendiri-sendiri maupun ramai-ramai. Ini orang tabiatnya kadang-kadang masih ramai dia taat, masih sendiri dia tak taat. Atau sebaliknya, pas sendiri di Masjid As-Sahil dia taat. Dah kerja di kantor, digoda temannya, tak taat lagi. Udahlah, buat apa puasa nih? Haus betul tengah hari ini. Buka aja lah kita. Tak tahu juga istri di rumah tuh, nanti di rumah pura-pura lemas. Tak tahan digoda temannya. Temannya itu mungkin setan yang menjelma dalam bentuk manusia. Digoda dia. Kadang-kadang orang tak tahan. Begitu juga dengan kejadian-kejadian korupsi berjamaah itu seperti itu. Korupsi berjamaah itu dia merasa aman karena banyak yang korupsi dari mulai atas sampai bawah. Dari tangkap KPK baru dia tahu rasanya jeruji besi itu macam mana. Nah, hidup tak bebas itu kayak burung di sangkar. Makanya kalau kita menerima nikmat apapun nikmat itu, pertama alhamdulillah. Yang kedua kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah nikmat itu akan tetap dan bertambah. Itu sudah janji Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat. Kita harus yakin ini. Kalau Allah sudah berbicara, kita harus hakul yakin bahwa pasti ditambah. Yang selanjutnya, wa ma yardawna bi qismatillah. Dia tidak ridho dengan pemberian Allah. Ini juga hati jadi keras. Maksudnya tak ridho macam mana? Ya Allah, ngapalah kau takdirkan aku hidup seperti ini. Cobalah aku hidup seperti ini, seperti itu, seperti artis misalnya, cantik, tampan, banyak duit, tajir. Ini tak ridho namanya. Kalau orang ridho tuh menerima pemberian Allah, istaslama, dia pasrah dengan pemberian Allah. Udah seperti itu ya seperti itulah. Kalau ridho dalam yang baik-baik itu gampang. Misalkan kita terima rezeki banyak, terima hadiah dari orang, itu gampang kita ridho, senang kita, hati lapang. Tapi kalau saat kita diuji dengan sesuatu yang kita tidak sukai, itu kita susah untuk ridho. Disitulah orang beriman diuji, apakah dia beriman kepada takdir yang buruk. Kita harus beriman kepada takdir yang baik, juga takdir yang buruk. Apapun yang menimpa kita yang kita tidak sesuai dengan hati kita, itu semua sudah ketetapan Allah. Kita harus istaslama, kita terima. Tak terima pun tak berubah juga, itu dah takdir. Makanya diterima. Kita harus ridho terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya wayad banunal mauta hum wala ya'tabirun. Dia mengikut menguburkan mayit tetapi dia tidak pernah mengambil ibarat. Orang itu kalau dia ahli maksiat, seharusnya kalau dia nengok orang dikubur dia tobat. Karena apa? Harusnya orang tuh bisa mengambil ibarah dari setiap kematian. Makanya Islam itu dianjurkan bertakziah tuh kenapa? Supaya dia mengambil ibarah. Oh, saya tuh sekarang besok akan jadi seperti ini. Dibungkus kain putih, diantar ke Batu 10. Itu jadi ibarah, kita jadi lembut hatinya, tidak mati. Ini kadang-kadang banyak orang meninggal datang gitu-gitu juga, tak pernah tersentuh hatinya. Nah, ini hatinya udah bahaya seperti ini. Ini mungkin mendekati dah mati. Jadi 6 perkara itu apabila kita hindari, maka hati kita tidak akan rusak. Kalau hati sudah rusak, dia tidak sensitif. Ketika dia melakukan dosa, dia selambe. Ketika dia tinggalkan kewajiban, dia juga selambe. Macam hidup ini dia yang punya. Padahal kita hidup dipertanggungjawabkan. Setiap hembusan napas, setiap detak jantung, setiap langkah dan gerak kita, semuanya akan ditanya secara detail oleh Allah di pengadilan akhirat nanti. Maka siap-siaplah kita mempertanggungjawab amal kita. Kalau dah seperti ini, insya Allah hati kita tidak akan rusak. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahumma biqillah qabitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.